Oke, nah jadi kelas kita adalah memahami makna Paskah seperti itu. Jadi waktu doa pembukaan ada sedikit kesalahan nih, yaitu MPP, bukan MPP tapi MMP, memahami makna Paskah. Nah ini kami melihatnya banyak sekali orang Kristen yang menganggap Natal itu menjadi perayaan yang terpenting. Non-Kristen pun yang sama gitu. Padahal Paskah menjadi perayaan yang terpenting karena merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus, seluruh fondasi iman kita akan roboh. Seluruh fondasi kekristenan kita akan roboh. Nah, oleh sebab itu kita mau memaknai Paskah atau memaknai makna Paskah lebih dalam lagi melalui 5 pelajaran atau 5 garis besar yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama ada pengertian Paskah, ada pelajaran pertama. Pelajaran kedua kita akan melihat Paskah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga kita melihat kematian Yesus. Keempat, kebangkitan Yesus. Dan yang kelima, makna Paskah bagi dunia, gereja, dan saya. Nah, pada pelajaran yang pertama, pengertian Paskah ini, Bapak Ibu, kita melihat dalam dua bagian, yaitu arti dan definisi Paskah, serta pengertian Paskah dari zaman ke zaman. Jadi supaya kita melihat dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi dari arti dan definisi Paskah kita melihatnya dalam 3 hal, yaitu dari segi bahasanya, dari ketiga bahasa ini, Ibrani, Yunani maupun Inggris, kita dapat melihat kalau Paskah memiliki arti yang serupa. Baik bahasa Ibrani yang dituliskan Pesach atau melewati, di mana itu menjadi bagian cerita atau memiliki sejarah yang cukup panjang gitu bagi kehidupan bangsa Israel sampai hari ini. Paskah masih dirayakan juga dengan setia oleh bangsa Yahudi, dan setelah lahirnya agama Kristen pun arti Paskah lebih dalam lagi, bahkan lebih emosional lagi. Paskah orang-orang Yahudi itu merayakan atau memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dan tulah Allah, tulah ke-10 itu melewati eh, Mesir, dan orang-orang Israel terlewati dari tulah, mereka terselamatkan seperti itu. Dan di bahasa Yunaninya, Paskah dituliskan dalam kata Pascha dalam bahasa Yunani gitu. Ini terjemahan Yunani untuk dalam kata Ibrani Pesak, yang secara mudahnya, Bapak Ibu, Paskah itu peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada masa Perjanjian Baru tentunya. Dalam bahasa Inggris punya arti yang sama dengan Pesak, yaitu Passover. Jadi artinya sama, yaitu melewati atau Paskah eh, yang tadi kita sudah dengarkan. Dan juga ada kata satu lagi, Easter, yang sering digunakan pada masa kini. Tapi sebenarnya Easter tidak dipakai dalam terjemahan asli Alkitab, hanya dipakai dalam terjemahan Inggris KJV, dan itu pun satu kali saja, Bapak Ibu. Cuman yang mau kita soroti adalah tidak perlu kita bingungkan apa yang penggunaan kata Passover atau Easter ini, kita terima saja karena memang eh, kedua istilah ini diterima oleh gereja-gereja dan dipakai juga gitu. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan, meskipun ada perdebatan. Mungkin nanti bisa diperdalam di dalam kelas diskusi Bapak Ibu masing-masing. Nah, di bagian yang kedua, Bapak Ibu, kita mau melihat juga arti dari kamusnya, baik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Alkitab dan juga Kamus Kering. Jadi di dalam KBBI, seperti kita tahu ya, peringatan hari wafat dan bangkitnya Isa Al-Masih yang beberapa waktu lalu juga sudah diperbarui oleh Kementerian Agama menjadi wafat dan bangkitnya Yesus Kristus gitu. Ini menarik. KBBI pun mendefinisikan atau memberikan arti yang sama seperti yang kita rayakan. Dan Kamus Alkitab itu memberikan arti perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Jadi bagaimana anak-anak sulung Mesir dibunuh tadi ya, tetapi pintu-pintu orang Ibrani dilewati. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Kamus Alkitab memberikan arti Paskah seperti melewati gitu.
Dan juga peristiwa ini diperingati atau dirayakan dengan perjamuan Paskah dan juga makan Paskah yang biasanya makan kurban Paskah ya. Makan kurban Paskah atau anak domba Paskah seperti itu. Dan dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut anak domba Paskah. Itu menurut kamus Alkitab. Di dalam kamus Kering juga mirip-mirip arti yang diberikannya, yaitu pesta tahunan terbesar orang-orang Ibrani atau yang sering disebut pesta roti tak beragi. Disebut juga domba Paskah sembelihan itu tadi sebagai bayangan eh, akan Kristus dan kesengsaraannya. Jadi Paskah lebih dimaknai secara lebih dalam lagi. Paskah orang Kristen adalah perjamuan suci itu tadi, karena perjamuan roti tidak beragi dan makan domba anak anak domba Paskah. Yang ketiga dalam gereja Kristen, Bapak Ibu, eh, perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang berarti dia telah membayar lunas tebusan bagi dosa-dosa manusia. Jadi Paskah diartikan sebagai Kristus sudah menyelesaikan atau membayar lunas dosa-dosa manusia gitu, dan dirayakan Kristus ini dirayakan sebagai pemenang dan raja bagi umat manusia. Harusnya bersorak-sorai, bersuka cita seperti itu karena memang demikian adanya gitu, orang-orang yang berdosa sudah ditebus dan dibayar lunas gitu. Dan yang keempat dalam dunia sekuler, di dalam dunia sekuler pun uh, sering sekali perayaan Paskah dirayakan bersama gitu kan, dengan semangat sekuler tentunya dalam tradisi Paskah itu sendiri seperti bagi-bagi telur Paskah, menghias, berburu telur dan lain-lain. Ya, memang itu sering dilakukan walaupun memang firman Tuhan tidak tidak membahas apapun tentang telur. Uh, Ya, ini dilakukan karena keterbatasannya, tidak memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka tidak setia, mungkin bisa dikatakan seperti itu dengan ajaran firman Tuhan, yang harusnya ketika kita mengetahui itu, kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang semangat doang seperti dunia sekuler. Nah, pada bagian pertama itu tentang arti dan definisi tentang Paskah. Lalu bagaimana tentang pengertian Paskah dari zaman ke zaman? Jadi bagian kedua kita mau melihat pengertian Paskah dari zaman ke zaman. Kita lihatnya dari zaman bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja ini adalah orang yang hidup sejaman dengan para rasul atau generasi sesudah mereka. Jadi setelah para rasul, beberapa generasi yang mungkin masih mendapatkan pengajaran para rasul gitu. Seperti banyak sih contohnya, Agustinus, Clement gitu, Polikarpus ya kan, Jerome, dan banyak lagi. Tapi kita mau melihatnya dari dua tokoh yang cukup terkenal, yaitu Agustinus dan Eusebius, seperti itu. Nah, mereka pada dasarnya tidak mendefinisikan Paskah secara khusus spesifik, Paskah ini adalah ini. Tidak seperti itu, tapi mereka membahasnya dalam teologi-teologi mereka atau karya-karya tulis mereka atau karya pemikiran mereka. Nah, yang pertama, Agustinus itu mendefinisikan atau mengartikan Paskah sebagai kondisi di mana saat kita mengenal Kristus, kita merasakan perubahan. Itu ketika kita mengenal Kristus, kita meninggalkan kehidupan yang lama, memasuki ke kehidupan yang baru. Nah, itulah yang berarti atau diartikan sebagai Paskah, dan kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Kristus. Nih, itu bagi Agustinus seperti itu, Bapak Ibu. Dan bagi Eusebius, keyakinan bahwa keselamatannya telah dimateraikan oleh darah Kristus. Dan sebagai penegasan, orang-orang Yahudi tidak atau telah tersesat dalam kebenaran sehingga tidak memahami siapa sosok Yesus Kristus itu. Nah, Eusebius meyakini seperti itu, bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus dan dimateraikan oleh darah Kristus. Dan itulah Paskah yang mereka sampaikan. Jadi arti Paskah secara spesifik sendiri tidak ada, tapi melalui pemikirannya kita mengetahui bahwa Paskah itu seperti yang telah kita baca dan kita lihat, dengarkan bersama-sama. Untuk di zaman reformator, kita beranjak ke zaman selanjutnya, dari zaman bapak-bapak gereja ke zaman reformator. Ada dua tokoh yang cukup terkenal yang menyumbangkan pemikirannya juga, sama seperti bapak-bapak gereja ya. Pada dasarnya kedua tokoh ini, Martin Luther maupun John Calvin, Johannes Calvin, tidak memberikan pengertian
Paskah secara spesifik atau secara khusus, hanya dalam lagi-lagi dalam pemikirannya, pola pikirnya, atau dalam sumbangan tulisan, pemahaman teologinya, mereka bisa kita ambil makna atau arti dari Paskah ini. Martin Luther menyampaikan bahwa Paskah itu adalah salib Kristus gitu. Di dalam salib ada penderitaan, pengampunan, dan jalan menuju surga. Ini berkaitan dengan pertobatan Martin Luther. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang tahu gitu. Martin Luther ketika membaca surat Roma gitu merasa diingatkan oleh Paulus bahwa salib adalah bukti nyata kasih Allah yang besar kepada manusia. Nah, oleh sebab itu dia mengartikan Paskah adalah ya salib yang ada penderitaan, kemenangan, pengampunan, dan jalan keselamatan, yaitu menuju ke dalam sorga. Bagi Johannes Calvin sendiri, Kristus telah disalibkan, dia memikul dosa-dosa dunia. Salib Kristus yang mendamaikan relasi manusia dengan Allah. Nah, oleh sebab itu umatnya harus semakin mengenal dia melalui pembacaan Alkitab atau sola scriptura. Nah, itu bagi para reformator. Nah, ini menjadi pemahaman bagi kita bagaimana kita mengartikan Paskah dari zaman ke zaman. Itu pelajaran satu ya, Bapak Ibu. Kita beranjak ke pelajaran kedua, bagaimana kita melihat Paskah di dalam PL maupun PB. Kita melihatnya dalam tiga bagian, yaitu sejarah Paskah, sejarah perayaan Paskah PL, dan sejarah perayaan Paskah PB. Jadi sejarah Paskahnya, sejarah perayaannya eh, dalam PL maupun PB. Nah, sejarah Paskah dalam PL, perayaan Paskah dalam PL, yang pertama itu ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir atau Hari Raya Pembebasan. Itu perayaan Paskah ya. Ketika aturan itu keluar, ketika eh, Paskah dirayakan itu memperingati bagaimana Allah telah berkarya bagi bangsa Israel, telah mengambil keluar bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Makanya sering dirayakan sebagai hari raya pembebasan. Yang kedua, dalam PL juga Paskah pertama di Mesir, di mana pembebasan umat Israel dari Mesir pada saat tulah ke-10 diberikan Allah kepada Mesir. Ya, latar belakangnya ketika eh, Musa mendapatkan firman Tuhan atau perintah Allah itu ketika Israel berteriak, Allah mendengar, Allah mengutus Musa untuk mengambil keluar atau melakukan perjalanan ke tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tapi Firaun berkali-kali menolak sehingga diberikan tulah pertama, tulah kedua, hingga sampai ke 10 ini. Dan pada akhirnya bangsa Israel bisa bebas pada tulah ke-10. Dan itulah Paskah pertama di Mesir. Itu tepatnya di Keluaran 12. Bapak Ibu bisa gali lebih dalam teks itu maupun di diskusi nanti. Dan yang ketiga, di dalam sejarah Paskah PL, Paskah pertama di Tanah Kanaan. Jadi pada saat perjalanan ke Tanah Kanaan, pada akhirnya Musa tidak diizinkan masuk Kanaan, kalau Bapak Ibu ingat ceritanya ya. Terus akhirnya Yosua juga yang menggantikan Musa. Yosua yang akhirnya menggantikan Musa menjadi pemimpin. Yosua melakukan banyak penegasan kembali dan Israel harus dikuduskan dari Kanaan melalui sunatnya. Salah satunya yaitu sunat diperbaharui gitu. Dan Paskah juga termasuk juga yang diperbaharui gitu oleh Yosua atau bangsa Israel atau orang-orang pada zaman di tanah Kanaan. Nah, itu sejarah singkat Paskah PL. Sekali lagi Bapak Ibu boleh nanti baca modul lebih lengkapnya untuk memahami jauh lebih dalam dan diskusikan di dalam kelas untuk mendapatkan kronologi yang jauh lebih lengkap. Nah, sejarah Paskah dalam PL, perayaan Paskah dalam PL, bagian kedua, kita mau melihat dari persiapan maupun memecahkan roti dan makan bersama, dan juga masih ada berbagi cerita Paskah, serta pemberkatan pujian dan makan domba Paskah. Kita melihatnya dari persiapan dulu. Biasanya dalam perayaan Paskah PL itu, Bapak Ibu, setiap keluarga menyembelih domba jantan berusia 1 tahun dengan syarat yang tidak bercela, ya kan? Dan 4 hari dikurung dan segala macamnya. Banyak aturan-aturan lainnya. Lalu mengoleskan darah di kedua ambang pintu
kanan kiri dan juga atas, batas atas gitu. Dan anak-anak mencari ragi roti, mengumpulkannya lalu membuangnya karena memang ragi roti tidak dipakai ya. Dan memanggang kurban, keluarga itu memanggang kurban Paskah dengan api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Jadi semuanya dipanggang. Dan ibu-ibu menyalakan lilin dan membersihkan lilin dan cawan. Gitu. Jadi di dalam PL itu setiap keluarga mempunyai tugas masing-masing dalam perayaan Paskah di dalam PL. Nah, ketika itu sudah siap, masuklah kepada pemecahan roti dan makan bersama. Jadi semua udah duduk memecahkan roti, makan disertai afikomen atau kenari itu. Dan lanjut dengan makan sayur pahit, dicelup ke dalam cuka dan garam dan buah anggur. Semua proses ini Bapak Ibu disebut haroset untuk bangsa Ibrani atau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada zaman PL. Dan mulailah mereka berbagi cerita Paskah. Anak-anak kecil, anak yang terkecil biasanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada ayah maupun kakeknya, seperti mengapa malam ini makan roti tak beragi, atau juga mengapa malam ini kita makan masakan yang dipanggang, mengapa mencelupkan roti dua kali ke dalam kuah, atau juga mengapa semua makanan kita harus duduk dengan bersandar. Nah, itu anak-anak kecil biasanya mempertanyakan hal itu kepada ayah maupun kakeknya. Setelah bertanya, mereka jawab, mulailah ayah dan kakeknya menceritakan kembali sejarah perbudakan Israel di Mesir sampai keluar dari sana secara detail dan kronologis. Semua itu diceritakan. Kita tahu bersama bagaimana eh, apa namanya tradisi oral bangsa Yahudi cukup kuat. Jadi mereka terus ceritakan turun temurun cerita itu ke anak cucunya dengan detail dan kronologis supaya mereka tetap ingat. Nah, lanjut kepada perayaan Paskah selanjutnya, yaitu pemberkatan pujian dan makan domba Paskah. Jadi setelah mereka selesai menceritakan itu semua, mereka kembali minum anggur kedua dan mencuci tangan lagi. Lalu lanjut makan roti tak beragi, sayur pahit, dan makanan penutup. Lalu ada perjamuan festival dan makan afikomen kembali, dan disertai dengan pembacaan Mazmur Paskah gitu. Jadi mereka mulai membacakan Mazmur Paskah. Salah satunya adalah Mazmur 113 sampai 114 untuk bagian pertama, dan bagian penutupnya 115 sampai 118. Itu disebut Mazmur Paskah. Hidangan terakhir mereka akan makan domba Paskah, dan kalau habis ya berarti selesai. Tapi kalau tidak habis, mereka masih harus memanggangnya, membakarnya dengan api sampai sisa itu habis. Itu sesuai dengan aturan eh, hukum Taurat atau kebenaran firman Tuhan. Nah, kita juga melihat bagaimana perayaan Paskah pada Perjanjian Baru. Seperti kita ketahui, Perjanjian Baru masa di mana Yesus hidup. Nah, Injil mencatat Paskah yang dirayakan oleh Yesus Kristus itu dirayakan sebanyak 3 kali dalam kehidupan dewasanya, atau yang Injil Sinoptik tulis ya Bapak Ibu. Yang Injil Sinoptik tulis itu 3 kali, mulai dari Lukas 2 ayat 41 saat Yesus berusia 12 tahun, ya, di Yohanes 2 ayat 13 ketika Yesus menyucikan bait Allah itu menjelang Paskah, dan Matius 26 ketika Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Jadi 3 kali itu yang kita dapat temukan di Injil Sinoptik ketika Yesus merayakan Paskah. Dan Paskah dalam Perjanjian Baru secara lengkapnya kita dapat melihat, meneliti rangkaian peristiwa di mana yang pertama Yesus naik ke ledai, masuk ke kota ya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, naik ke ledai muda yang belum pernah dinaiki oleh siapapun, itu sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria, dan orang-orang menyambut dengan sorakan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tertinggi. Matius 21 ayat 9. Dan kata Hosana itu menariknya Bapak Ibu, itu memiliki arti yang sejajar dengan kata juru selamat. Jadi terpujilah juru selamat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu menarik untuk diteliti lebih lanjut atau didiskusikan bersama-sama. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yesus menyucikan bait Allah.
di mana Yesus, kita tahu peristiwanya ya, Yesus menyucikan bait Allah, mengusir semua pedagang-pedagang yang kotor saat itu, mengotori bait Allah tentunya, dengan bukan hanya berdagangnya, tetapi bagaimana praktek berdagang itu sendiri, di balik maknanya ada korupsi dan segala macamnya. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam tradisi Israel, imam besarlah yang menyucikan bait Allah. Nah, tapi Yesus melakukan hal itu. Nah, penulis Ibrani itu menyebutkan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang mempersiapkan dirinya sebagai domba Paskah bagi penebusan manusia. Jadi secara tidak langsung Yesus menyucikan bait Allah, itu mengkonfirmasi bahwa dialah imam besar, imam di atas segala imam. Yang ketiga, Yesus melakukan perjamuan Paskah. Ya, kita tahu Petrus dan Yohanes pergi mempersiapkan perjamuan Paskah di Yerusalem, dan saat itu Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, melayani, rendah hati, dan bahkan rela berkorban bagi penebusan manusia. Itu Bapak Ibu, rela berkorban bagi orang lain dengan melakukan pembasuhan kaki. Nah, Yohanes 13, di situ Bapak Ibu bisa baca cerita lengkapnya, dan mereka melakukan perjamuan Paskah bersama-sama. Hingga muncullah setelah perjamuan Paskah itu pengkhianatan Yudas dan Getsemani. Setelah perjamuan Paskah, Yesus berdoa di Getsemani. Setelah berdoa, eh, rupanya Yudas datang dengan membawa banyak pasukan, ya, dengan pasukan-pasukan, dan melakukan cium sebagai kode yang biasanya disebut cium Yudas ya, dalam tradisi kita sekarang, cium Yudas, cium-cium yang palsu seperti itu. Yang kelima, setelah saat itu tiba, Yesus akhirnya diadili dan disalibkan. Itulah rangkaian peristiwa Paskah, di mana menjelang Paskah hingga akhirnya Paskah itu sendiri, puncaknya adalah Yesus diadili dan disalibkan. Tentunya hingga dia mati dan bangkit eh, lagi dari kematian ya Bapak Ibu. Nah, kita juga melihat bagaimana setelah masa Yesus kita memasuki masa gereja mula-mula. Jadi kita mau melihat perayaan Paskah pada gereja mula-mula. Jadi perayaan Paskah gereja mula-mula, atau bahkan yang dilakukan Yesus saat itu menjadi rujukan atau yang bisa menjadi patokan perayaan dari Paskah itu sendiri. Jadi eh, ketika mereka membangun jemaat, memulai jemaat, mereka melakukan persekutuan sering sekali seperti itu, dan Paskah dirayakan sebagai kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi inti dari Paskah itu sendiri. Yesus mati saat domba Paskah Yahudi dikuburkan di Bait Allah, dan itu dirayakan terus-menerus. Gereja-gereja Kristen atau jemaat-jemaat mula-mula itu merayakan Paskah seperti itu, persekutuan, perjamuan makan, dan hingga sampai sekarang. Makanya gereja-gereja Kristen di zaman sekarang merayakan Paskah dengan sakramen perjamuan kudus, yang juga disebut juga perjamuan Paskah Kristen atau perjamuan kudus Jumat Agung, yang berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi. Nah, itu rangkaian Paskah atau perayaan Paskah dari PL, PB hingga ke gereja mula-mula Bapak Ibu, yang bisa kita rangkai, kita pahami hingga eh, di zaman kita saat ini. Lalu kita mau melihat di pelajaran yang ketiga, itu ada pelajaran ketiga itu ada kematian Yesus. Kita mau melihat lebih dalam, dan uh, bagaimana sih kematian Yesus melalui penderitaan Yesus, bukti-buktinya mengapa Yesus harus mati, hingga makna kematian Yesus. Ya, kita melihat bagian yang pertama dari penderitaan Yesus. Kita tahu ya Bapak Ibu, Yesus mati di salib, dan kita tahu hukuman salib itu hukuman yang biasanya cenderung dianggap paling hina. Nah, jadi hukuman salib itu muncul dari bangsa Persia, Bapak Ibu, dan ditiru oleh bangsa Kartago, lalu disempurnakan oleh bangsa Romawi. Dan bagi Cicero, penulis Romawi, penulis Yunani, baginya hukuman salib itu adalah hukuman terkejam, gitu. Dan karena memang sangat kejam ya, Bapak Ibu, hukuman salib itu. Bahkan orang-orang Romawi sendiri tuh telah menyalibkan banyak sekali orang, lebih dari
puluhan ribu orang, dan hukuman salib adalah hukuman yang paling hina bagi rakyat sipil gitu. Nah, ketika orang mendapatkan hukuman salib, biasanya hakim Romawi akan berkata, ibis et crucem. Nah, barulah selanjutnya terdakwa atau yang sedang diadili itu akan dipukuli, dipecuti, dan jalan memikul salib ke tempat penyaliban. Nah, menariknya jalan ini dilakukan ada dua alasan, yaitu mempermalukan terdakwa atau yang dihakimi, sehingga menjadi tontonan bagi calon-calon penjahat lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, serta untuk memberi kesempatan terakhir jika mungkin di jalan ada saksi yang maju untuk membela terdakwa. Nah, itu makna jalan salib itu bagi bangsa Romawi saat itu. Nah, tapi ketika kita melihat penyaliban Yesus, yaitu kematian Yesus itu sendiri, meskipun salib itu simbol kematian, kebodohan, kehinaan, dan penderitaan, saat Yesus disalib, Yesus membalikkan itu semua. Yang dulunya simbol kematian, kebodohan, kehinaan, dan penderitaan, sekarang menjadi kabar baik bagi semua orang, bagi kita semua, dan penebusan bagi manusia. Jadi tidak lagi sesuatu yang hina, ya secara nyata memang seperti itu, karena memang dianggap uh, kejahatan yang paling kejam gitu. Orang yang melakukan kejahatan paling kejam biasanya hukumannya disalib saat itu. Dan menariknya juga bangsa Romawi di zaman sekarang sudah menghapuskan hukuman salib setelah masa Yesus, bahkan setelah masa Yesus mereka menghapuskan hukuman salib itu. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di kelas masing-masing ya. Dan ketika Yesus disalib, sekali lagi Yesus membalikkan makna-makna yang hina itu semua, dan Yesus menjadi penebusan bagi umat manusia. Nah, kita mau melihat bukti-bukti kematian Yesus. Banyak yang meragukan bukti-bukti kematian Yesus. Sampai zaman sekarang pun, bahkan ada yang narasi yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi orang lain. Ya, kita mau melihat bukti-buktinya dari kesaksian kepala pasukan dan prajurit Romawi. Nah, para penulis Injil itu mencatat beberapa bukti, salah satunya ketika eh, seorang prajurit itu memuji Tuhan atau memuji Yesus. Di dalam Matius 27, eh, Markus 15, serta Lukas, di situ dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tapi Lukas mencatatnya, sungguh orang ini tidak bersalah. Matius dan Markus itu mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Jadi respon seperti itu membuktikan bahwa benar-benar Yesus mati. Kalau Yesus nggak mati, nggak ada pujian dari prajurit. Selain itu, Yohanes mencatat juga seorang prajurit menikam lambung Yesus untuk memastikan Yesus benar-benar mati. Jadi lambung ditikam, apa yang keluar itu menyatakan kematian Yesus. Dan ketika menurunkan mayatnya ya. Jadi kan diturunkan oleh para prajurit ya. Nah, ini bukti kematian Yesus. Mayatnya diturunkan dan kakinya tidak dipatahkan. Karena memang untuk memastikan kematian, Bapak Ibu, orang prajurit-prajurit Romawi akan mematahkan kakinya. Kalau sudah digantung berjam-jam dan mungkin masih hidup, nggak mati-mati, itu yang dipatahkan adalah kakinya untuk mempercepat pendarahan dan supaya lebih cepat lah meninggalnya orang-orang yang disalib kalau dia tidak segera meninggal. Tapi itulah Yesus hebat. Dia menyerahkan nyawanya tepat pada waktunya sehingga kakinya tidak sampai dipatahkan. Termasuk juga ada kaitannya dengan protoevangelium, Bapak Ibu boleh perdalam lagi dengan terkait hal itu. Nah, ada bukti yang kedua Bapak Ibu, yaitu kesaksian Yusuf dan Nikodemus. Mereka terkenal ya sebagai pemimpin dan orang yang terpandang. Mereka yang mengubur Yesus ya. Menariknya mereka orang yang mengubur Yesus. Kalaupun ada orang-orang yang meragukan kematian Yesus, ya kita tahu Yusuf dan Nikodemus bukan orang yang sembarangan. Mereka tidak akan dengan mudah mengorbankan reputasinya hanya untuk menguburkan Yesus. Nah, oleh sebab itu Yesus benar-benar mati melalui bukti yang mungkin bisa dikatakan sederhana ini. Yang ketiga, ada kesaksian banyak orang juga Bapak Ibu. Lukas 23:48, ketika orang banyak yang datang bersama-sama untuk melihat peristiwa itu, menyaksikan apa yang terjadi,
mereka pulang sambil memukul dada mereka. Jadi banyak orang yang saat itu melihat secara langsung. Kalau orang banyak melihat, ya pasti sebuah kebenaran ya. Kalau hanya satu dua bisa saja dimanipulasi. Tapi ini banyak orang. Itu Alkitab mencatat seperti itu. Dan ada kesaksian para murid. Kematian Yesus disaksikan oleh para muridnya sendiri. Khususnya Yohanes dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Masa kurang bukti ini untuk menyatakan kematian Yesus. Jadi Yesus benar-benar mati melalui 4 bukti yang sudah kita paparkan bersama-sama. Tapi sekarang muncul pertanyaan, kenapa Yesus harus mati ya kan? Sebetulnya tidak ada kewajiban kan atau keharusan bagi Yesus untuk mati bagi manusia, tapi dia rela datang ke dunia dan memberikan nyawanya untuk kita gitu. Mengapa? Yang pertama, untuk menyatakan kasih Allah. Tidak ada kata lain yang dapat menggantikan bahwa Allah sungguh mengasihi manusia dan rela memberikan anaknya supaya manusia mendapatkan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 kita ingat bersama-sama. Jadi untuk menyatakan kasih Allah, Yesus harus mati. Dan yang kedua, untuk memenuhi janji Allah. Allah berjanji untuk memulihkan keadaan ya, keadaan manusia agar dapat kembali bersatu dengan Allah. Walaupun untuk itu Allah harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian anaknya yang tunggal. Kejadian 3 ayat 15. Jadi Allah dari sejak mula sudah berjanji bahwa akan menyelamatkan atau mempersatukan kembali, memulihkan hubungan kembali antara Allah dan manusia. Dan itu ditepati oleh Yesus Kristus. Nah sekarang bagaimana maknanya kematian Yesus Kristus untuk kita? Ada 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama menebus dosa manusia. Kita tahu hal ini ya bersama, menebus dosa manusia. Menebus manusia dari dosa itu lebih tepatnya. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus dari dosa. Nah kata penembusan nih Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu digunakan kata apolutrosis. Nah itu biasanya digunakan dalam konteks jual beli budak gitu, untuk menebus atau membayar budak yang sedang diperjualbelikan atau yang memang sedang dipekerjakan untuk dapat ditarik baik menjadi orang merdeka maupun menjadi atau memiliki memiliki tuan yang baru, menjadi budak yang baru. Nah, itu dikatakan juga di Efesus 1 ayat 7, dalam dia kita mendapatkan penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Jadi kita dibebaskan menjadi orang merdeka dan memiliki Tuhan yang baru, yaitu Tuhan kita Allah. Nah, sekarang kita bebas untuk melayani Allah, mentaati, mengasihi Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, mengampuni manusia yang berdosa. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu diperlukan, Bapak Ibu. Kita mendapatkan pengampunan Allah menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu itu harus disucikan dengan darah. Karena tanpa adanya darah, tidak akan ada pengampunan. Jadi Allah sendiri sudah mengatur harus ada kurban atau harus ada darah gitu untuk melakukan penyucian. Ibrani 9 ayat 22 nanti Bapak Ibu boleh baca. Jadi darah kematian Kristus di kayu salib itu begitu berharga gitu. Karena dengan darah yang dari Yesus Kristus kita menjadi dikuduskan, kita disucikan gitu melalui darah Yesus, dan itulah keadilan Allah gitu. Tidak, keadilan Allah tidak mungkin uh, dihilangkan gitu, atau karena cintanya dia akan manusia jadi hukuman akan dosa kita dihapuskan, jadi dihapuskan tanpa ada pengorbanan gitu, enggak. Allah tidak seperti itu karena Allah kasih dan adil. Jadi mengampuni manusia yang berdosa. Yang ketiga, membenarkan manusia. Nah, Rasul Paulus mencatat di Roma 4:25 yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan yang dibangkitkan demi pembenaran kita. Jadi kata pembenaran ini Bapak Ibu berarti dinyatakan, diterima, dan diperlakukan secara benar. Jadi penggambaran ini itu berasal dari uh, istilah persidangan gitu. Istilah persidangan yang berarti suatu tindakan hukum yang menyatakan keputusan bahwa yang tertuduh tidak bersalah dan membatalkan semua tuduhan. Jadi yang salah sekarang sudah dibenarkan.
Itu kata yang dipakai untuk memaknai kematian Yesus itu di dalam Roma 4 ayat 25. Yang keempat, menggantikan manusia untuk dihukum, mendamaikan atau menggantikan manusia untuk dihukum. Jadi Yesus telah menanggung hukuman itu sehingga murka Allah atau keadilan Allah yang harusnya menimpa manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus. Atau Yohanes 4 ayat 10 dan Roma 4:25 nanti Bapak Ibu baca. Tujuannya jelas supaya manusia terlepas dari hukuman maut. Oleh karena kematian Yesus Kristus, sekarang kita menjadi hidup, Bapak Ibu. Jadi oleh karena kematian Yesus, sekarang kita menjadi hidup. Kita digantikan, yang harusnya kita dihukum, tapi kita digantikan. Dan yang terakhir, mendamaikan manusia dengan Allah. Kematian Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya jalan perantara untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Tidak ada jalan lain yang bisa mendamaikan kita dengan Allah selain daripada Yesus Kristus. Itu makna penebusan atau kematian Yesus bagi kita. Ketika kita sudah memahami hal ini akan menolong kita untuk memahami hal-hal yang lain terkait dengan Paskah. Dan pada pelajaran keempat, kita akan melihat Bapak Ibu tentang kebangkitan Yesus. Karena Paskah berbicara bukan hanya kematian, tapi juga kebangkitan Yesus juga. Berikut ini bukti kita mau melihatnya dalam 3 bagian, yaitu bukti kebangkitan Yesus oleh para murid, bukti kebangkitan Yesus oleh jemaat dan gereja mula-mula, serta makna kebangkitan Yesus ya. Kita melihatnya yang pertama, bukti dari kebangkitan Yesus oleh para murid. Yang pertama oleh para perempuan, Bapak Ibu. Perempuan yang berziarah. Ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Lukas 24 ayat 10 itu dicatat. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki dan menaburi rempah-rempah itu atau meminyaki jasad Yesus karena memang itu menjadi tradisi mereka. Dan ketika mereka datang ternyata kubur kosong sehingga mereka harus kembali dan menceritakan ke murid-muridnya. Ini menjadi bukti yang konkret, yang mutlak, tidak bisa dipatahkan karena mereka saksi sendiri, mereka yang menyaksikan gitu, bahwa kubur itu benar-benar kosong, Yesus benar-benar bangkit. Sehingga ketika mereka kembali, Maria Magdalena juga uh, datang ke kubur itu dan mengecek. Sampai-sampai Maria tidak mengenali Yesus ketika Yesus menjumpai Maria Magdalena secara pribadi. Ketika dia panggil namanya, ketika Yesus memanggil nama Maria, Maria baru sadar dan memanggil dia Rabuni. Awalnya kan dianggap Yesus ini sebagai mas-mas penjaga taman ya. Hanya seperti itu sebelum dia akhirnya menyadari bahwa itulah Yesus Kristus. Setelah itu baru Maria berkata atau berpesan atau menceritakan kepada murid-murid yang lainnya, aku telah melihat Tuhan. Itu yang dikatakan Maria, Bapak Ibu. Artinya Yesus hidup dan sudah bangkit dari kematian. Injil Yohanes mencatat cerita ini. Yang ketiga, bukti kebangkitan Yesus oleh para murid itu oleh prajurit penjaga kuburan Yesus. Ya, kita tahu cerita ini juga di dalam Matius 28, Bapak Ibu nanti boleh perdalam lagi. Ketika Pilatus menempatkan beberapa prajurit untuk menjaga Yesus, karena kan mereka mendengar ya tuntutan para imam gitu, bahwa ingin jangan-jangan mayat Yesus dicuri supaya apa yang dikatakan Yesus itu tergenapi atau benar-benar terjadi gitu. Jadi menariknya imam dan orang Farisi tetap ingat tuh kata-kata Yesus sehingga minta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Tapi nyatanya kubur Yesus Yesus tetap bisa bangkit, memang dia Tuhan gitu. Dan para prajurit pun tidak bisa berkata apa-apa karena tiba-tiba saja batu terguling dan mereka ketika kembali mereka harus menceritakan apa adanya dan para prajurit akhirnya diberi uang tutup mulut supaya jangan cerita kepada siapapun gitu sehingga mereka akhirnya berkompromi gitu. Dan akhirnya membungkam para prajurit. Tapi itu menjadi bukti nyata bahwa benar-benar Yesus Kristus telah bangkit pada zaman itu, pada saat itu ya. Lalu kita juga melihat bagaimana bukti kebangkitan Yesus.
oleh para murid yang keempat, itu ada dua orang murid yang sedang berjalan di Emmaus. Jadi ketika melakukan perjalanan di Emmaus, ada eh, Yesus sembari Yesus berjalan di sampingnya, mereka ngobrol dan mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Tapi ketika mereka sadar, barulah mata mereka terbuka, mereka mengenali Yesus dan lagi-lagi menceritakan hal itu pada orang lain, murid-murid yang lain. Dan ada juga masih banyak perjumpaan-perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang lain, 11 muridnya di waktu yang berbeda tentunya, dan juga di banyak orang. Paulus mencatat tuh lebih dari 500 orang ya untuk menyaksikan hal itu. Dan dengan demikian kebangkitan bukan isapan jempol semata, Bapak Ibu. Bukan cuma satu orang saksinya, tetapi banyak. Bahkan dokumen-dokumen tertulis pun mencatat kebangkitannya. Salah satunya ya tadi Injil Sinoptik ya. Itu mencatat tentang kebangkitan-kebangkitan Yesus Kristus. Ini salah satu bukti kebangkitan Yesus oleh jemaat dan gereja mula-mula, yaitu nubuat-nubuat dalam Injil Sinoptik itu sendiri. Bapak Ibu nanti bisa baca ya, Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, itu Lukas 9 ayat 22. Markus kan menuliskan dengan kalimat setelah 3 hari, ya. Dan Lukas dan Matius itu menuliskan dengan kalimat pada hari yang ketiga. Jadi para penulis ini menyoroti dan menekankan dua fakta utama tentang kebangkitan Yesus, yaitu kuburan Yesus kosong dan Yesus bangkit, serta menampakkan diri kepada banyak orang yang berbeda-beda. Itu penekanan dari Injil Sinoptik sendiri. Dan setelah masa turunnya Roh Kudus oleh para murid atau para rasul dalam rentan waktu 7 minggu, itu setelah para murid mengalami keputusasaan atau kehilangan harapan karena kematian Yesus, Roh Kudus turun dan mengubah para murid secara luar biasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menceritakan kematian Yesus Kristus. Gitu. Bahkan mereka rela mati gitu demi nama Kristus. Makanya nggak heran hasilnya pun mereka atau jemaat mula-mula bertambah secara luar biasa dari hari ke hari. Jadi terus-menerus bertambah karena eh, karya Roh Kudus tentunya. Yang ketiga, kepercayaan jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula Bapak Ibu yang sebagian merupakan saksi hidup yang mencerminkan kekristenan Bapak Ibu dan kepercayaan gereja yang masih sangat awal dan sederhana. Karena inti khotbah para rasul itu berpusat pada Yesus, eh, kedatangannya, kematiannya dan kebangkitannya. Itu menggenapi seluruh janji Allah dalam PL. Jadi masih seputar itu, sebatas itu, tapi hasilnya luar biasa sekali. Dan itu membuahkan hasil yang baik untuk jemaat mula-mula khususnya. Lalu pernyataan Paulus atas kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kebangkitan Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu menjadi sentralitas tulisan-tulisan Paulus. Kebangkitan Yesus menjadi fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena Paulus itu sudah menulis surat-suratnya kurang lebih 25 tahun setelah kematian Kristus, tapi bisa sesentral itu Paulus menyatakan kebangkitan dan kematian Yesus karena Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Di kelas KRP kemarin kita sudah singgung ya banyak tentang Paulus. Nah, itu menarik. Nah, bagaimana sekarang makna kebangkitan Yesus? Nah, yang pertama Bapak Ibu membuktikan kealahan Kristus. Jika maut telah dikalahkan oleh Yesus, kita percaya Bapak Ibu, kita juga telah dibangkitkan ya. Kita pun akan dibangkitkan nanti pada hari penghakiman nanti ya. Tidak ada lagi ketakutan akan kematian karena Kristus adalah Allah yang sudah menebus kita dan maut telah dikalahkan. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Selain itu juga menggenapi nubuatan Mesias dalam PL, banyak ayat-ayat nubuatan nanti Bapak Ibu bisa perdalam dan baca untuk nubuatan. Semua tergenapi dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga merupakan pelaksanaan rencana keselamatan Allah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Bapak Ibu, iman kita sia-sia. Percayalah,
1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Tidak ada keselamatan selain daripada Allah itu sendiri. Dan keselamatan atau kebangkitan yang Yesus lakukan itu melahirkan amanat agung. Kebangkitan Kristus itu berdampak terhadap panggilan pelayanan misi yang agung untuk kita sekarang. Jadi kita seharusnya memahami kalau amanat agung itu merupakan makna kebangkitan Yesus Kristus atau melahirkan amanat agung. Kebangkitan Kristus melahirkan amanat agung itu sendiri. Nah, kebangkitan Yesus itu mendorong kita untuk melaksanakan misi, Bapak Ibu. Dengan demikian, Paskah selalu punya makna untuk kita semua. Bahkan untuk dunia secara luas. Jadi kita mau melihat lebih dalam lagi. Makna Paskah bagi dunia, gereja, dan saya. Bagaimana kita melihat ini dalam 4 bagian, yaitu makna Paskah bagi dunia, makna Paskah bagi gereja, bagi saya, dan penutup. Di pelajaran kelima, kita melihat makna Paskah bagi dunia. Ada 3 hal yang kita akan melihatnya bersama-sama, yaitu Paskah adalah kabar baik. Saat yang tepat untuk kita membagikan kabar baik Yesus Kristus. Ketika Paskah, itu momen yang pas, Bapak Ibu. Bukan berarti yang lain tidak pas. Tentu banyak waktu yang bisa kita gunakan selain daripada Paskah. Tapi Paskah adalah momen yang pas untuk kita membagikan kabar baik Yesus Kristus. Selain itu, Paskah juga merupakan pengharapan. Karena Allah telah mengirimkan Yesus gitu untuk mengalahkan kejahatan, dosa, dan kematian. Bahkan itu musuh manusia nomor satu ya Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 26. Dan inilah pengharapan sejati itu, yaitu kebangkitan Kristus. Jadi ketika harusnya mati, tapi ada pengharapan melalui kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, Paskah adalah pembebasan. Kebangkitan Kristus itu memberi arti pembebasan yang lebih radikal kepada dunia. Yang sebelumnya mati karena dosa. Bukan soal pembebasan secara fisik dari penjajahan, tapi lebih daripada itu. Yang radikal lagi, yaitu dari dosa, pembebasan dari dosa. Makna Paskah bagi gereja, kita melihatnya juga dalam 3 hal, Bapak Ibu. Paskah memanggil gereja untuk melayani umatnya. Momen Paskah harusnya gereja memahami gereja itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sehingga yang lapar dikenyangkan, yang berkabung dihiburkan, dan yang mencari akan menemukan. Sayangnya gereja-gereja sering tidak melihat hal ini, gitu. Justru ini dilakukan pada saat momen Natal kebanyakan. Tapi kita mau harusnya merubah hal ini, di mana Paskah itu menjadi momen untuk gereja melayani umatnya. Selain itu juga yang kedua, Paskah memanggil gereja untuk bermisi, jelas. Misi selain untuk kita pribadi, juga untuk gereja tentunya. Gereja harus bisa merobohkan semua penghalang. Apapun itu, termasuk ras, suku, ya, semua harus dirobohkan. Supaya semua bangsa dapat dimenangkan, bertobat dan dimuridkan bagi Yesus tentunya. Ini tujuan yang jelas panggilan gereja. Percuma juga ada gereja, tapi kalau gereja itu tidak bermisi ya. Gereja itu bukan soal penggembalaan saja, tapi juga harus keluar ya. Seperti definisi gereja itu sendiri. Ya. Yang ketiga, Paskah memanggil gereja untuk memproklamasikan Injil. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi corong atau penyuara yang memberitakan berita Paskah kepada dunia. Mirip-mirip seperti misi ya, tapi misi lebih spesifik supaya dimuridkan gitu, atau amanat agung tadi ya. Tapi ini tugasnya bagaimana gereja terus menyuarakan berita Paskah, firman Tuhan kepada dunia secara luas. Tuh. Itu 3 hal tentang makna Paskah bagi gereja. Dan sekarang kita masuk makna Paskah bagi saya, bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ada 5 hal. Yang pertama, aku diperdamaikan dengan Allah. Karena Kristus, permusuhanku dengan Allah telah dihapuskan. Dan sekarang aku dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan hidup bagi kemuliaan. Ini banyak kata ganti orang pertama untuk lebih kita bisa dalam lagi memaknai Paskah bagi kita pribadi ya, bukan bukan kita menunjuk orang lain, tapi supaya untuk diri kita sendiri. Jadi aku sudah diperdamaikan dengan Allah. Aku sudah bersekutu dengan Allah karena Yesus Kristus.
Yang kedua, hidupku ditebus dengan darah Kristus. Karena darah Kristus, hidupku telah ditebus dan hutangku telah dibayarkan lunas kepada Allah Bapa, Bapak Ibu. Dan statusku dibenarkan di hadapan Allah. Karena Kristus menanggung hukuman untuk menggantikan aku. Statusku sekarang dinyatakan benar di hadapan Allah. Aku bukan lagi orang yang salah, gitu, tapi orang yang benar. Yang keempat, aku menerima pengampunan dalam Yesus Kristus. Karena pengorbanan darah Kristus, dosa-dosaku diampuni, tidak lagi diperhitungkan, dibayar lunas. Sudah selesai. Aku menang atas semua musuhku karena Kristus. Karena ketaatan Kristus, aku bisa menang terhadap semua musuhku, yaitu dosa dan kematian. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kuburannya kosong. Artinya, Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Kita akan hidup selamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa untuk bersyafaat bagi kita. Dan Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita agar nanti selalu bersamanya. Yesus akan kembali untuk menegakkan pemerintahannya yang benar di bumi yang baru. Tempat anak-anaknya akan memerintah bersamanya. Mari sisihkan waktu menjelang perayaan Paskah untuk merenungkan mengapa kita merayakan Paskah. Kemudian, pujilah Allah Tritunggal atas karyanya yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar telah melahirkan kita kembali dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, dan untuk mewarisi milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terima kasih, selamat belajar bersama, dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.